cerita pendek berlatar belakang sejarah Indonesia. Cerita pendek atau cerpen merupakan prosa naratif fiktif yang menceritakan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Ciri-cirinya adalah yang pertama dituliskan dalam bentuk padat dan langsung pada tujuannya. Yang kedua, cerpen lebih sederhana karena alur yang disajikan tidak lengkap seperti dalam novel dan hanya fokus pada satu tokoh utama dengan menceritakan peristiwa yang pentingnya saja. Yang ketiga, cerita pendek mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot atau alur, tema, bahasa, dan latar secara lebih padat. Yang keempat, cerpen akan selesai dibaca dalam sekali duduk atau sekitar 10 menit. Selanjutnya, unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema adalah sumber gagasan, ide cerita, atau gagasan pokok yang dikembangkan menjadi cerpen. 2. Alur. Alur adalah urutan peristiwa sebab akibat yang menjalin cerita dalam cerpen. Alur ada beberapa jenis, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran, alur sorot balik, alur klimaks, alur anti klimaks, dan alur kronologis. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerpen. Penokohan atau perwatakan adalah pemberian sifat atau karakter terhadap tokoh oleh pengarang. Tokoh cerpen biasanya terdiri atas tokoh utama dan juga tokoh pendukung. Berdasarkan perwatakannya, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis ataupun campuran. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang mempersoalkan siapa yang menceritakan atau dari posisi siapa peristiwa dan tindakan itu dilihat. Ada 4 sudut pandang yang dapat digunakan untuk menulis cerpen, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang orang campuran. Yang kelima, latar. Latar berupa waktu, tempat, dan suasana sosial yang digunakan pengarang untuk menyusun cerpen. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang memanfaatkan berbagai aspek kekayaan dan kaidah kebahasaan dalam cerpen untuk memperoleh efek-efek tertentu, ciri dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaannya. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang terdapat dalam cerpen. Amanat dapat disampaikan secara tersurat dan tersirat. Menganalisis dan menerapkan nilai dalam cerita. Unsur-unsur ekstrinsik cerpen, yang pertama adalah latar belakang penulis, yaitu merupakan unsur yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Yang kedua, latar belakang masyarakat, yaitu kondisi masyarakat yang mampu mempengaruhi pengarang menulis cerpen. Yang ketiga, situasi sosial ketika cerpen dibuat. Yang keempat, sikap pengarang, misalnya mengangkat peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Yang kelima, psikologi pengarang dan pembaca. Dan yang terakhir, keadaan lingkungan pengarang. 2. Nilai kehidupan dalam cerpen. A. Nilai sosial, B. Nilai budaya, C. Nilai religius, D. Nilai humanistik, E. Nilai estetika, F. Nilai edukatif, G. Nilai psikologi, H. Nilai moral, dan yang terakhir I. Nilai kemanusiaan. Selanjutnya, struktur cerita pendek. Yang pertama, abstrak, merupakan gambaran awal cerpen. Yang kedua, orientasi, yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga, komplikasi, bagian alur, kejadian, atau peristiwa dalam cerpen. Yang keempat, evaluasi, yaitu bagian cerita yang ditandai dengan konflik yang mulai diarahkan pada pemecahannya. Yang kelima, resolusi, yaitu bagian cerita ketika konflik sudah terpecahkan atau menemukan penyelesaiannya. Yang terakhir, koda, yaitu bagian akhir cerpen yang menyuarakan pesan moral penulis atas konflik yang terjadi. Bagian ini juga bersifat opsional.